Saya anjurkan sih mencatat ya pakai bolpen gitu kalau misalnya ada yang mau di ini biar ilmunya tidak terbuang sia-sia loh, ini jarang-jarang loh. Ini biasanya kalau dipanggil privat ini per jamnya 2 juta ya. Oh 2 juta setengah, lupa udah 2011, 2 juta tahun lalu. Jadi mumpung ada apa namanya waktu yang sangat berharga ini, saya sarankan banyak mencatat ya. Jadi nanti kita sih pengennya nanti abis dapat ini teman-teman yang pertama kali juga kalau bisa nanti kita kasih waktu buat nyiapin sedikit bahan kecil untuk dicoba di tes materinya. Ya, dicoba harus bisa berani nyoba ya. Sebelum nyoba di Komedi Cafe, cobain di sini dulu yang bagiannya sedikit harus bisa. Oke? Udah, kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ramon Pamana. Selamat siang. Wah, senang sekali bahwa banyak juga peminatnya. Orang Batak ya? Kamu datang untuk ikut ini atau untuk nyampurin mall? Untuk protes. Oke. Yang mau kita bahas atau kita mau berbagi hari ini adalah tentang apa itu stand up comedy. Tetapi yang lebih penting lagi adalah saya punya misi untuk setiap hari kalau bisa mulai sekarang makin banyak orang yang menjadi stand up comedian. Nah, kenapa? Karena stand up comedian sekarang sudah mulai menjadi profesi di Indonesia. Jadi sebetulnya yang kita tawarkan siang ini adalah sebuah profesi yang tidak main-main. Yang setelah pertemuan ini kemudian Anda bisa bikin surat resign dari pekerjaannya masing-masing. Stand up comedy itu dimulai pada abad ke-18 di barat sana dan berkembang pesat di Inggris dan Amerika. Sampai sekarang sebetulnya ilmunya itu berubah. Nggak sama loh stand up comedian zaman dulu sama yang sekarang. Kalau 20 tahun yang lalu ada anak kecil di Amerika datang ke Jerry Seinfeld bilang, "Om, saya mau jadi stand up comedian kayak Om. Ya, supaya saya bisa jadi kaya raya." Ingat bahwa 10 artis terkaya Amerika, 3 orang adalah stand up comedian. Ya, Jerry Seinfeld, Chris Rock, sama Jay Leno. Ya. Jadi anak kecil ini nanya, "Om, saya kepingin jadi stand up comedian. Bagaimana caranya?" Dia akan bilang, "Kamu kumpulkan cerita-cerita lucu. Cerita tadi punten-punten, cerita apapun. Cerita anak sekolahan, cerita ibu-ibu, cerita segala macam. Pokoknya kamu dengar. Kalau perlu kamu beli." Jadi ada filmnya, ada film judulnya Punchline yang main Tom Hanks. Itu menggambarkan betapa seorang ibu rumah tangga kepingin jadi stand up comedian. Kemudian dia sampai ambil celengannya, dia beli jokes di bar. Kemudian dia dibohongin karena jokes itu ternyata udah basi. Ya, kalau perlu kamu beli jokes, kumpulin sebanyak mungkin, dicatat di sebuah buku, kemudian di rumah kamu belajarin untuk membawakannya dengan cara kamu sendiri. Gitu. Tapi sekarang kalau ada anak kecil, yang tadi anak kecil udah gede, jadi sekarang lain lagi nih. Anak kecil langsung colek, "Om, saya kepingin jadi stand up comedian. Bagaimana caranya?" Maka dia bilang, perhatikan syarat-syaratnya dulu sebelum kamu stepnya. 1, don't try to be funny. Dia bilang don't try to be funny. Ya. Yang kedua, don't tell jokes. Maksudnya jangan jokes ya, lucu-lucuan kayak, "Wah, ini mondar mandir kayak bajai gini-gini," yang kita udah pernah dengar. "Wah, joke aja lo kayak perangko." Jokes-jokes itu jangan ya. Jangan, don't tell stories. Jangan cerita-cerita lucu yang seperti tadi ya, yang punten-punten atau yang ada pastor naik motor malam-malam sendirian dicegat polisi, kemudian polisi bilang, "Oh, kamu kok berani banget." "Wah, karena saya dilindungi." "Wah, kalau gitu kamu saya tilang karena kamu boncengan bertiga." Itu kan udah sering kita dengar kan? Iya. Aku udah pernah dengar aku. Aku dengarnya di gereja. Jadi itu jangan bawa itu. Don't tell joke, don't tell story. Be serious and relax. Relax, harus relax. Kalau nggak kita gugup. Mick Jagger bilang, kalau kamu pintar seapapun main gitar, dewa gitar ataupun singer atau suaranya merdu sekali, kalau kamu gugup di panggung, kamu bukan siapa-siapa, kamu seorang gugup. Ya, kita nggak boleh gugup. Jadi harus santai, relax.
Dan itu rumus-rumusnya banyak ya, bagaimana mengatasi supaya kita tidak gugup. Nomor satu, don't try to be funny. Zaman sekarang itu stand up comedian, jangan. Kamu berpikir, saya mau jadi stand up comedian, nanti saya mau bikin rambut saya kayak Gogon. Waduh, enggak, jangan. Bukan itu stand up comedy yang saya maksud. Ya, kita juga nggak pakai kumis jojol. Kita juga nggak celananya dinaikin ke atas sini. Kemudian kita pakai dasi pendek begini, atau kita gantungin jengkol 2 biji menjadi anting-anting. Enggak, bukan begitu. Don't try to be funny. Perhatiin itu. Ini si stand up comedy lagi ngomong sama anak kecil nih, ya. Bahasa Inggris dia. Jengkol bahasa Inggris kita bahwa don't try to be funny. Ya, don't tell jokes. Don't tell stories. Be serious and relax. Itu rumusnya yang harus diperhatikan kalau mau becoming a stand up comedian. Saya banyak ngajar juga di sekolah-sekolah seperti itu. Ada beberapa sekolah yang 1000 orang kerjanya, tapi saya ngajar juga soalnya honornya bagus. Show rata-rata kalau disewa itu antara 30 menit, 45 menit, ya. Itu satu set, dia bawain satu set. Ya, kalau pertandingan kayak kemarin itu cuma 4 menit, semifinal 7 menit, 5 menit. Kita mesti bikin girl. Kemudian selesai thank you, disitulah kenikmatan. Bukan ketika orang ketawa-ketawa. Kalau ketawa-ketawa itu masih kita anggap sebagai kayak petting, ya. Masih pinter-pinter, enak-enak dikit, tapi nggak klimaks. Tapi kalau selesai kita set, thank you very much, my name is Ramon Papana, thank you. Itulah kenikmatan, ya, disitulah kenikmatan. Dan kita senang sekali, karena kita membangunnya dari 45 menit yang lalu, ya. Kemudian kita sukses. Kalau kita nggak sukses, kita nggak akan sehebat itu. Kita cuma bilang, selamat malam, terima kasih, terus kita pergi gitu. Panitianya nyari juga kita malu, terima amplopnya juga malu, ya. Tapi kita perlu buat ongkos pulang. Itulah kira-kira kehidupan seorang stand up comedian di seluruh dunia begitu, ya. Kemudian ada yang namanya kontrak televisi, ada yang namanya kontrak ini dan itu, ya. Itu yang akan kita jalani. Nah, dengan gambaran seperti itu kita makin semangat. Iya deh, ini aja saya jadi stand up comedian. Atau mungkin yang hadir di sini berpikir bahwa wah saya nggak cocok, saya nggak lucu, saya mau kasih resepnya.